mengalami defisiensi oksigen di bagian cerebral, biasanya kan pasien langsung jatuh. Nah, pada saat pasien terjatuh tidak sadarkan diri, maka kita rebahkan atau kita baringkan pasien di posisi supin, ya, supinasi. Kemudian kita lakukan tindakan CPR, ya, seperti itu. Bisa dipahami? Tetapi nama tindakannya adalah chest thrust. Kalau dalam pengelolaan jogging itu kita sebut chest thrust, ya. Pada saat Anda melakukan tadi kompresi pada chest thrust, ya, bukan CPR kita sebut. Saya ngambil. Nah, itu untuk pasien dewasa yang bukan obesitas, yang bukan kegemukan, oke, seperti ini. Tetapi bagaimana kalau pasien dewasa tetapi dia obes atau pasien yang sedang mengalami hamil atau bumil, ya, itu tindakannya berbeda. Kalau untuk back blow-nya sama, ya, untuk back blow-nya sama, dilakukan penumpukan di antara dua skapula. Tetapi untuk Heimlich itu kita naikkan ke atas begini, yang namanya chest thrust. Jadi di atas garis imajiner, ya, seperti itu. Ya, itu untuk pasien bumil dan juga yang obes. Jadi kalau laki-laki dia obesitas, ya, kita lakukan hal yang sama. Ya, Heimlich kita ganti dengan tindakannya dengan apa? Chest thrust, ya, yaitu melakukan tekanan di bagian toraks, ya, atau di bagian dada. Seperti itu. Berapa kali? Sama, 5 kali. Dengan chest thrust 5 kali tidak ada perubahan atau tidak ada tanda-tanda keluarnya benda asing, kita lanjutkan dengan back blow, ya, seperti ini. Sama, back blow tidak keluar, kembali lagi ke chest thrust. Sampai kapan? Ya tadi, sampai benda asing itu keluar atau pasien tidak sadarkan diri. Kita lanjutkan kembali, kita baringkan pasien dengan supinasi, lalu kita lanjutkan dengan chest thrust dengan dalam posisi yang tidak sadar. Oke, itu untuk pengelolaan pasien dewasa, ya, pada pasien yang mengalami copit. Nah, kemudian bagaimana untuk anak-anak? Pada prinsipnya sebenarnya anak-anak sama, ya. Back blow kemudian dengan Heimlich sama tindakannya. Hanya tekanan yang Anda berikan tentunya tidak boleh sama, apalagi anak-anaknya itu berat badannya tidak terlalu berat, ya, dia kurus, ya, kemudian posisi tekstur tulangnya kelihatan. Nah, itu kan tidak boleh kelihatan terlalu berlebihan seperti lainnya pasien dewasa. Kalau pasien bayi bagaimana? Pasien bayi bagaimana? Kalau bayi itu, ya, sebenarnya pada prinsipnya sebenarnya sama, ya. Kita memberikan tepukan di bagian punggung, tetapi namanya back slap. Ya, kalau pasien dewasa kita sebut dengan back blow, kalau pasien bayi kita sebut dengan back slap. Nah, kalau pasien bayi kan tidak mungkin kan kita pegang begini kan. Nah, bagaimana supaya memudahkan penolong, maka kita bisa duduk, penolong bisa duduk di kursi. Kemudian si bayinya itu kita posisikan di atas paha kita, paha atau pahanya si penolong, gitu, ya. Jadi waktu kita mau melakukan penumpukan di bagian punggungnya, itu kepala harus lebih rendah. Apa namanya? Kepala lebih rendah. Rendah. Ya, rendah. Oke. Kemudian jarinya kita ini, jari tengah ini itu membuka mulutnya si bayi, ya, buka gigi, ya, dorong giginya ke atas ini supaya apa? Begitu kita lakukan back slap itu bisa benda asing keluar, artinya nanti dia tertutup dan itu akan kesulitan. Nah, posisinya penolong gini, ya, kemudian baru lakukan back slap. Berapa kali? Sama, 5 kali. Tidak ada perubahan, ya. Maka ini kan posisi kedua kaki penolong kan terbuka kan. Nah, kaki kiri, paha kiri dijadikan tumpuan pada saat dia terlalu lembat, kemudian ketika tidak keluar kita balikan ke paha yang kanan, ya, dengan posisi apa? Posisi supin, ya, atau kepala menghadap ke atas. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan yang namanya chest thrust. Jadi bukan Heimlich tapi chest thrust. Jadi pada bayi dia sadar dan tidak sadar tetap kita sebut dengan chest thrust. Chest thrust caranya bagaimana? Jadi kalau chest thrust pada bayi, ya, posisi penolong kan begini nih. Nah, gini kan, kepala menghadap ke atas kan. Nah, jarinya kita ini seperti ini, ya. Kemudian, ya, jari yang telunjuk ini ditekuk. Sisa 2 jari tengah dan jari manis atau jari ketiga dan jari keempat. Ini lakukan seperti Anda sedang melakukan CPR pada ini. Berapa kali? 5 kali. 5 kali tidak ada respon atau tidak ada reaksi keluarnya benda asing, kembali kepada back slap, ya, seperti itu. Dilakukan penumpukan lagi sebanyak 5 kali dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai benda asing itu keluar atau pasien tidak sadarkan diri. Oke. Kemudian ketika pasien tidak sadarkan diri, ya jangan kita lakukan di situ. Tetapi kita
rebahkan atau tempatkan posisi bayi itu di atas tempat yang datar dan keras ya. Jangan di kasur. Kalau di kasur boleh, tapi harus ada alas ya. Kemudian baru lakukan situ. Bisa Anda gunakan 2 jari seperti ini ya. Kemudian dengan 3 jari, kemudian jari yang satu tadi ditutup boleh ya, terserah ya, seperti itu. Tindakannya juga kita sebut dengan chest thrust. Berapa kali? Nah, tapi kalau untuk pasien tidak sadarkan diri tidak harus 5 kali, tapi bisa seperti Anda sedang melakukan CPR pada bayi. Ada ini ya gambaran ya. Jadi kalau saya ulangi, kalau untuk pasien dewasa kita kenal kalau pasiennya sadar dan tidak obes dan atau bukan bumil, maka kita lakukan back blow 5 kali. Kita lanjutkan dengan Heimlich maneuver 5 kali. Kemudian kalau pasiennya tiba-tiba tidak sadarkan diri, ya rebahkan, baru lakukan chest. Oke, lanjut. Untuk pasien dewasa sadar, kemudian dia obesitas dan juga bumil, maka dilakukan 5 kali back blow, dilanjutkan dengan chest thrust. Chest thrust yang dimaksud adalah seperti Heimlich, tetapi posisinya di atas, di thorax atau di dada. Berapa kali? 5 kali sampai benda asing itu keluar atau pasien tidak sadarkan diri. Begitu pasien tidak sadarkan diri, rebahkan, kemudian lakukan apa? Chest thrust. Bagaimana untuk anak? Sama dengan dewasa perlakuan, hanya tekanannya yang dikurangi atau disesuaikan dengan berat badan anak. Kemudian kalau untuk bayi bagaimana? Kalau pasiennya sadar, ya bayinya sadar, maka kita lakukan back step 5 kali, lanjutkan dengan chest thrust berapa kali? 5 kali. Sampai kapan? Sampai benda asing itu keluar atau pasien tidak sadarkan diri. Begitu pasien tidak sadarkan diri, dilakukan chest thrust kembali. Seperti layaknya kita melakukan seperti itu. Ya. Ada gambaran ya. Jadi jangan kita panik ya, penolong nggak usah panik. Kemudian ya sebisa kita lakukan. Kemudian jangan lupa tetap menghubungi bantuan. Kalau Anda di luar rumah sakit ya kita pelan-pelan main. Kalau di dalam ya aktivasi kok. Oke, itu kurang lebih pengelolaan jalan nafas pada pasien dengan kasus COVID ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu terkait dengan pengelolaan jalan nafas untuk pasien COVID. Kita lanjut sekarang ya. Pada airway atau jalan nafas itu tentunya ada beberapa bisa terjadi potensi masalah ya, atau gangguan jalan nafas. Apa saja bisa terjadi di situ? Ayo, gangguan di jalan nafas bisa terjadi apa? Ada gargling, ada snoring, apalagi stridor, ya, growing, ya bisa juga ya. Nah, bagaimana? Pertama gini, Anda harus paham dulu maksud dari istilah tadi. Oke, gargling itu apa? Gargling itu adanya penumpukan yang sifatnya cair seperti sekret, darah atau cairan belakang dari lambung ya. Itu semua kita sebut gargling. Oke, kemudian yang kedua, stridor itu apa? Stridor itu adalah nama lain dari ngorok ya. Ngorok itu bisa disebabkan karena apa? Karena penyempitan ya jalan nafas oleh karena apa? Menutupnya sebagian apa di sini yang biasa dia menutup jalan nafas kalau pada makan ya. Epiglotis ya seperti itu. Kenapa? Karena pada pasien yang tidak sadarkan diri ya terjadi kelemahan pada otot-otot yang ada di bagian sini ya, bagian lidah dan sekitarnya, sehingga dia akan terdorong ke belakang ya, dan pada saat itulah dia memberikan sumbatan atau mendorong epiglotis dan juga menutup sebagian jalan nafas. Apalagi posisi pasien kepalanya flexing ya, itu pasti terdengar ya, ngorok ya seperti itu. Oke, kemudian stridor. Apa stridor? Snoring ya, Bapak salah berarti ya. Snoring. Kalau stridor itu karena terdorongnya epiglotis. Penyempitan. Iya, penyempitan karena apa biasanya?
Tadi snoring karena adanya penyempitan karena tadi ya ada dorongan dari pangkal lidah ya, karena kesadaran pasien menurun. Sorry, itu yang tadi salah. Ya snoring. Tapi kalau stridor itu biasanya diakibatkan karena adanya udem laring. Ya. Udem laring atau pembengkakan laring. Pembengkakan laring ini biasanya disebabkan karena apa? Karena terkena luka bakar ya. Yang inhalasi, jadi pembakaran di hidung ya, atau di area yang tertutup, kemudian si pasien ini menghirup ya uap panas itu sehingga menyebabkan peradangan. Sehingga apa yang terjadi? Kita tahu bahwa tanda inflamasi salah satunya adalah udem ya, atau pembengkakan. Itulah terjadi udem pada laring. Pembengkakan pada laring itu yang menyebabkan penyempitan jalan nafas itu tadi. Jadi dia menyempit dan ini harus segera dilakukan tindakan. Oke, kita satu-satu ya. Coba kita bahas. Oke, yang pertama adalah ini boleh diputar ya. Kalau itu tidak diputar. Apa? Putar aja. Oke. Yang pertama tadi adalah gargling. Oke. Kalau gargling itu diapain tindakan pengelolaannya? Lakukan seks? Boleh nggak pakai jari? Boleh ya, kalau Anda posisi di luar boleh ya, tetapi ingat higienis, kita harus jaga kebersihan ya. Ya, sebaiknya menggunakan handscoon ya, kemudian menggunakan apa? Kasar seperti itu ya. Oke, kemudian kalau Anda di rumah sakit ya lakukan seks. Ingat syarat seksian harus ada apa? Oksigen. Tidak boleh Anda melakukan seksian kemudian oksigennya tidak ada di samping pasien. Tiba-tiba pasien apnu. Ya, jadi sebelum Anda seksian pastikan oksigen standby di samping pasien. Oksigen bukan hanya tangkinya, tapi juga bukan hanya tabungnya, tapi juga isinya. Oke. Kemudian untuk melakukan seksian, bagaimana syaratnya? Cara melakukan seksian seperti apa? Kalau pasien dewasa, dia maksimal berapa lama ya? Sekali kita seksian. 10 detik. Anak-anak 5 ya. Kalau neonatus 3 ya, 3 detik. Jadi itu yang harus Anda pahami dan Anda lakukan. Bahwa ketika Anda lakukan seksian itu jangan terlalu asik kemudian berlama-lama di situ sampai pasien kekurangan oksigen. Karena gini, ketika kita melakukan seksian itu sebenarnya secara tidak langsung kita juga mengambil oksigen pasien. Sehingga kadang pasien merasa lebih sesak. Pada saat kita melihat respon pasien sesak, maka hentikanlah tindakan seksian Anda, berikan oksigen. Itu yang bisa kita lakukan ya. Jangan kita tidak perhatikan respon pasien, kita seksian terus sampai dia punya lendirnya bersih, pasiennya apnu dan pasien juga bersih ya. Nah, itu kan tidak boleh terjadi ya. Jadi itu yang pernah terjadi di beberapa petugas yang memberikan seksian. Oke. Seksian sudah Anda lakukan. Kemudian muncullah suara snoring. Diapain? Snoring. Ya sebut saja apa sebetulnya Pak. Diapain tindakannya kalau snoring atau ngorok? Tindakan snoring itu bisa ada tindakan manual ya tanpa alat, bisa juga dengan alat. Ya. Dengan alat pun dibagi, ada dengan alat yang standar ya, ada juga alat yang advance. Oke. Kalau untuk tindakan manual itu ada 2. Ada yang kita sebut dengan apa? Etilcinik dan Diatras manual. Kapan dilakukan etilcinik? Jika ayo. Kapan dilakukan etilcinik? Jika tidak ada trauma kepala, tanda-tanda trauma kepala, jika tidak ada trauma servikal atau tulang belakang, jika tidak multi trauma. Ingat, indikator-indikator tersebut, jika Anda melihat adanya tanda-tanda trauma, apapun itu, ya, baik itu perdarahan, luka, udem, jejak, dan lain sebagainya, mulai dari atas clavicle sampai ke atas kepala ini, ya, kemudian ada di bagian leher, ya, ini semua. Kemudian kalau itu juga tidak ada, tetapi dia multi trauma atau multi ya, seperti trauma yang lebih dari satu, contohnya ada fraktur humerus dextra, ya, kemudian cruris dextra, ada lagi di femur sinistra dan sebagainya, maka itu juga kita kategorikan sebagai
kita curiga dia mengalami cervical atau spinal injury, ya. Sehingga apa tindakan yang kita lakukan? Ya, jaw thrust manuver. Tapi kalau trauma tadi tidak ada, maka silakan Anda lakukan hetil chin lift. Sudah bisa ya? Oke, hetil chin lift. Ingat, perbedaannya, tujuannya sama tindakan itu, ya. Tujuannya sama, sama-sama membuka jalan. Hanya tekniknya berbeda. Oke. Kalau jaw thrust, oke, bisa. Jaw thrust manuver seperti apa? Iya, lakukan supaya teman-teman yang lain juga bisa. Loh, siapa yang bisa? Yang bisa berkenan kan sudah dapat dari Bu Hendra, kan kita hanya mengulang, ya. Oh, bisa. Cantik kan? Ayo, siapa yang bisa? Oke, mungkin kalian takut salah atau sama dengan salah. Jadi kalau hetil chin lift, ya kita dari samping, ya, pegang dahi, pegang mandibula, kemudian baru kita menengadahkan, ya. Pada saat kita lakukan hetil chin lift, otomatis cervical dia akan terangkat, ya, bergeser, ya. Tetapi kalau jaw thrust tidak boleh sampai ada mobilisasi daripada cervical, itu perbedaannya. Sehingga tindakan kita ada posisi penolong, ada posisi di atas, kemudian kita menggunakan ini bisa jari tengah atau jari kedua atau jari telunjuk. Kemudian ini kita angkat, ya, angulusnya ini kita angkat. Ini ibu jari ini kita tanpa merubah posisi cervical ini. Ya. Jadi angulus mandibularisnya kita dorong ke atas, kemudian kedua ibu jari kita membuka mandibula. Ini agak keras. Ya. Seperti itu. Itu adalah tindakan dari ya, tindakan manual jaw thrust manuver atau tindakan manual untuk membebaskan jalan nafas pada pasien yang snoring tadi. Kemudian dengan tindakan tersebut, ya, tetapi ingat ya, di awal berarti Anda sudah memasang apa? Cervical collar. Ketika kita mengetahui pasien dengan trauma kepala, maka sejak dari awal itu kita sudah pasang cervical collar yang pernah kita bahas waktu di pertemuan praktek sebelumnya atau di teori juga. Ya, jadi itu dari awal pasien datang masuk ke rumah sakit ke IGD kita sudah pasang cervical collar, ya, bukan pada saat dia di dalam. Nah, kemudian pada saat kita melakukan primary survey, ya, tindakan awal RW itu seperti itu. Ternyata dengan tindakan manual kok masih bunyi snoringnya, maka kita bisa lakukan apa? Dengan menggunakan alat. Alat apa kita bisa gunakan? OPA. OPA itu singkatan dari orofaring RW, ya, orofaringial RW, ya, OPA atau orofaringial tube, ya. OPA ini, ya, ada syaratnya, ya. Apa syaratnya? Tidak semua pasien boleh dipasang. Apa syaratnya? Yang pertama, pasien harus memiliki GJS di bawah 8 atau pasien dengan tidak sadarkan diri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pasien dengan gap refleks yang negatif. Ada pertanyaan, nurse, kalau dia punya GJS-nya itu 7, tetapi gap refleksnya positif, boleh nggak dipasang OPA? Tetap tidak boleh, karena itu menjadi kontraindikasi dan bisa berpotensi terjadinya komit, ya. Pada saat dia komit, risiko terjadi aspirasi. Itu yang kita cegah sebenarnya, ya. Jadi harus dua syarat itu terpenuhi baru kita bisa pasang OPA. Sudah tahu caranya? Sudah, ya? Sudah dipraktekkan toh? Belum, ya?
lanjut, namanya belajar itu wajar, salah itu. Kalau sudah benar kan tidak boleh belajar. Gitu. Yang lain begitu. Jadi kita ukurnya dari bibir sana ke dan bawah untuk di sekitar tulang mastoidus ya. Nah kalau ini kelebihan nih, ya. Kelebihan. Nah kenapa kalau kelebihan atau kepanjangan kita nggak boleh? Karena nanti dia bisa menyebabkan reflux muntah ya, atau gag reflux tadi ya, seperti itu. Oh, ini ada kecil, tapi ini terlalu kecil, kurang kurang. Oke, ini tapi ini dia nggak bisa masuk semua. Oke, caranya bagaimana ya? Ini kita buka ya, baru ini kita hadapkan ke atas. Ya seperti itu. Ya, jadi yang kedua lama-lama. Caranya adalah kalau pasien dewasa yang mau dipasang OPA, maka arahkan kepala tum dulu, ya, baru 3/4 baru diputar. Ya, kalau cabutnya bagaimana? Kalau cabutnya langsung aja, ya. Permisi ya Pak. Ya. Nah, tapi kalau memasangnya gitu. Ya. Nah, baru di ini kalau bisa ya, kalau bisa ini jangan difiksasi. Apa rasionalnya kira-kira? Kalau Anda fiksasi ini, Anda ikat, tempelkan ke sini. Ini pasien tidak sadar ya. Begitu dia mulai sadar, ya, kan kita nggak tahu nih waktu kapan baru dia sadarnya atau di jam keberapa dia sadarnya. Ya kalau kita pas di samping pasien, kalau tidak, maka pada saat dia sadar dia akan mendorong ini. Pada saat dia mendorong si OPA ini ke atas, kemudian dia terikat di sini, maka bisa apa? Respon muntah. Dan pada saat dia muntah, tidak ada penolong di situ untuk dia bisa lock roll, maka bisa terjadi sehingga itu yang mempertimbangkan kenapa si OPA ini jangan difiksasi. Sehingga begitu dia mulai kesadarannya mulai naik, dia bisa mendorong ini ke atas. Biasanya seperti itu. Dan ketika itu dia ada respon batuk, ya. Dan itu kita biasanya kita langsung tanggap, kita langsung kasih buka, ya seperti itu. Bisa ya. Oke, jadi ada dua syarat tadi. Pada saat terpasang OPA ini, ya, pada saat terpasang OPA ini, apakah bisa dilakukan suction? Bisa. Ya, Anda bisa lakukan suctioning di bagian tengah, bisa, ya, untuk masuk ke arah dalam. Tetapi ingat jangan terlalu dalam. Ya. Siapa itu yang tidak itu? Ya. Kemudian bisa juga kita di samping kiri kanan, contohnya ada nih di luarnya OPA ada dia punya lendir ya atau darah, boleh Anda lakukan suction di samping kiri dan kanan ya. Tapi ingat waktu tadi ya, untuk dewasa berapa? 10 detik maksimal, itu 10 detik. Begitu Anda sudah 10 detik langsung di cabut dulu, kemudian dilihat respon pasien. Kita lakukan spooling, lihat respon pasien. Oh, respon pasien masih bagus nih ya, kembali ke suctioning. Seperti itu. Tapi kalau dia mengalami perburukan, dia tiba-tiba pernafasannya meningkat atau melambat, ingat sesak itu tidak harus dia meningkat. Bisa saja dia kurang dari normal RR-nya, itu juga menjadi masalah. Sehingga apa harus kita lakukan? Hentikan suctioning, berikan oksigen. Bisa ya? Oke. Ternyata syarat untuk pemasang OPA tadi tidak terpenuhi. Ada satu syarat yang tidak ada atau tidak muncul pada pasien di mana gap refleksnya itu dia positif. Apa yang harus Anda lakukan kira-kira? Maka kita bisa alternatifnya menggunakan NPA-nya mana ya? Coba satu orang minta NPA ke Pak Yuri. NPA. Untuk NPA itu dia GCS bisa di atas 8. Boleh, contohnya GCS 11 ya. GCS 10. Boleh kita pemasangan NPA. Tetapi ingat, ada kontraindikasi dalam pemasangan NPA. Apa kira-kira ya? Pada pasien yang muncul atau tampak tanda-tanda fraktur basis krani. Ya, fraktur basis krani itu ada 4. Ya, pertama adalah recognize, adanya jas di bola mata, baik itu satu ya ataupun dua-duanya, yaitu namanya recognize.
Kemudian ada juga battle sign. Battle sign itu adanya jejak di tulang mastoid, tulang yang di belakang telinga. Jadi kalau ada jejak warna kebiruan, kehitam-hitaman di belakang telinga, hati-hati. Itu bisa salah satu manifestasi dari fraktur basis rani. Yang ketiga apa? Keluarnya rhinorrhea. Namanya rhinorrhea atau keluarnya darah ya beserta cairan CSS atau CSF ya pada hidung ya atau dari lubang hidung. Apa CSF? Cairan cerebrospinal ya atau cerebrospinal fluid ya seperti itu. Nah, cairan otak. Nah, seperti. Jadi darahnya tidak terlalu segar merah itu enggak, dia agak bening. Kemudian kalau dia keluarnya lewat telinga kita sebut dengan otorrhea ya. Jadi begitu Anda melihat 1-2 tanda atau apalagi 4-4-nya muncul bersamaan, maka itu menjadi kontraindikasi pemasangan NPA. Semua tindakan invasif yang lewat hidung itu menjadi kontraindikasi. Apa yang lain selain NPA yang lewat hidung? NG itu juga kontraindikasi. Tidak boleh dilakukan pemasangan. Ya, sampai sini paham ya? Bisa? Ya, ya silakan. Sebenarnya dipasang ini tanpa gel juga nggak ada masalah ya. Karena dia tidak melewati lubang yang sempit ya. Tetapi ketika Anda mau kasih gel tipis juga tidak ada masalah, artinya dia tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau di hidung wajib ya gitu, karena kan lubang hidungnya kan kecil, dia harus dilewati oleh benda NPA yang seperti itu. Jadi dia memerlukan, jadi jeli itu kan tujuannya untuk melicinkan akses alat itu ke dalam. Iya. Oh, alatnya tidak ada. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Jadi NPA itu nanti Anda coba bisa di googling ya, dilihat di ini internet ya, gambarnya seperti apa ya. Karena kalau kita ada praktek harusnya lengkap ya, gitu ya. Jadi tidak keharusan ya, jadi bisa dikasih. Tapi kalau yang penting prinsipnya bersih ya, prinsipnya yang penting bersih, tidak harus steril. Tapi kalau pada neonatus itu tidak harus dia ke palatum, dia langsung ya. Jadi untuk bayi ya dia langsung masuk. Tapi kalau untuk dewasa harus di palatum dulu baru putar. Ya, gitu ya. Bisa ya? Oke, itu untuk kasus yang snoring tadi. Oke, tadi sudah 2 ya. Untuk yang gargling di suction, untuk yang snoring ada 2. Ada tindakan manual tanpa alat yaitu dengan heterokinip ataupun jaw thrust manuver ya, tergantung tadi kasusnya. Kemudian kalau itu juga tidak bisa memberikan pertolongan ya atau pengelolaan yang baik, maka kita lanjutkan dengan menggunakan alat. Oke, alat yang kita bisa gunakan bisa OPE ataupun NPE. Tergantung dari kondisi pasien, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Ya, bisa ya. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian pada kasus yang ketiga yaitu stridor. Stridor tadi kita sudah bahas bahwa stridor itu merupakan suara nafas tambahan pada airway bagian atas yang disebabkan karena pembengkakan di laring. Ya. Kenapa bisa terjadi UDEM di laring? Karena adanya luka bakar akibat inhalasi. Biasanya pada kasus-kasus terperangkapnya pasien di dalam dulu yang kebakaran dan ya seperti itu. Maka kondisi ini harus segera kita lakukan tindakan. Kenapa? Karena kalau UDEM itu dia terus berkembang, dia terus melebar gitu ya, melebar. Bisa saja sampai dia full menutupi total atau secara penuh daripada laring. Nah kalau dia UDEM laring sudah full maksimal bisa ditutup ya pintu. Kalau UDEM laring bisa full maksimal, sudah full maksimal, maka tidak ada jalan lain, oksigen bisa masuk. Gitu. Apa harus dilakukan? Kita bisa lakukan yang namanya kripotiroidotomi, yaitu membuat jalan alternatif. Nanti kita coba. Apa yang harus teman-teman lakukan? Yaitu dengan intubasi, ya, tidak ada lain. Apakah bisa dengan OPE? Tidak bisa, karena itu dia di laring. Sedangkan ini dia nggak sampai di laring, dia hanya sampai di faring. Ya, ingat kembali anatomi bahwa faring dulu baru trakea, ya, yang dibaliknya. Tahun ini masih sama ya. Jadi ketika ada UDEM laring hanya bisa dipasangkan atau dimasukkan ET, tidak bisa dengan OPE. Clear it? Oke, sekarang bagaimana tindakan intubasi? Ini alatnya tidak lengkap ya. Jadi
Gak ada stetoskop. Coba kita stetoskop dengan ini. Kalau ada madrin atau nama lain kawat lah, kawat yang bisa menutup. Madrin, jelly, stetoskop. Ya. Supaya Anda punya ini, jangan kita belajar berimajinasi ya. Itu nggak baik ya. Nanti di pasien nanti terbiasa. Oke. Jadi ET ini ya ada ukuran-ukurannya di sini. Ya, ada ukuran 7, 6, 8, 7,5. Ya. Jadi untuk pasien dewasa kita bisa gunakan 7 atau 8 tergantung. Biasanya kita menggunakan standar apa? Kelingkingnya pasien. Bukan kelingkingnya penolong, tapi kelingkingnya si ya. Oke. Kemudian caranya bagaimana? Ya. Alat ini namanya laringoskop. Sudah pernah? Oh. Ini harusnya bisa nyala. Pada saat ini namanya on. Kalau saya tegukan begini dia off. Harusnya ada baterai di sini tapi ini nggak ada baterai. Sekali lagi imajinasi. Ya. Jadi kalau saya tegukan begini, dia off, dia tidak nyala lampunya. Kalau saya on tadi harusnya dia nyala. Lampunya di sini. Ya tujuannya untuk memberikan cahaya ke dalam area lari. Ingat kembali kepada anatomi. Yang bagian atas ya, saluran yang bagian atas. Jadi kalau kita posisi di atas kepala pasien begini, ini kan kita buka. Ya. Yang kita lihat di bagian atas itu namanya saluran apa? Kan ada dua ini, atas dan bawah. Yang atas namanya kita sudah sempat bahas tadi di kelas. Oke, thank you. Apa? Saluran bagian atas namanya? Laring atau esofagus. Laring atau esofagus. Laring. Atau saluran pernapasan. Jadi yang di atas ini adalah saluran pernapasan, yang di bawah adalah pencernaan, ya. Ya, mudahnya gitu ya. Pernapasan, pencernaan, ya. Trakea, esofagus. Oke? Nah, di mana diameter dari saluran pernapasan atau trakea dan laring ini dia lebih kecil dibandingkan dengan esofagus. Esofagus lebih besar. Maka tujuan kita adalah memasukkan ET ini kemana? Ke laringnya atau ke trakeanya. Oke, bukan ke esofagus. Tapi jangan sampai salah. Ini kita bicaranya enak, tetapi kadang kita lakukan kesalahan. Jadi waktu kita kasih masuk, yang kelihatan oleh kasat mata kita itu adalah yang tadi esofagus. Begitu kita kasih masuk, waktu kita begging, loh kenapa kok bukan dadanya mengembang, tapi lambungnya yang mengembang atau perutnya yang mengembang. Ternyata ET-nya salah masuk. Nah, itu kan berarti karena tujuan kita adalah ke pernapasan. Nah, ini tadi saya mencoba untuk meminjamkan ini karena ini nggak ada cahaya, ini saya pinjam karena ini satu orang pegang ini. Jadi ini harus dipasang madrin sebenarnya atau nama lainnya kawat lah. Saya agak berat mengatakan kawat. Madrin ya. Madrin itu yang akan membentuk ini ET-nya ini. Sesuai dengan apa? Anatomi bentuk leher pasien. Oke. Kemudian laringoskop ini dipegang oleh tangan kiri. Nggak boleh oleh tangan kanan. Ya. Kemudian pada saat kita memasukkan, kemudian ujung laringoskop ini, ya ujung laringoskop ini dia harus masuk di laringnya. Jadi ini laring. Ini laring, ini esofagus. Dia harus masuk di laringnya ini, ujungnya ini. Ya, ingat cara membuka laringnya itu bukan ditusukkan begini. Bukan kita ini dia punya maksila dijadikan tumpuan kemudian kita angkat ini cungkil begini, bukan. Tapi diangkat. Ya, ingat ya. Yang sering terjadi kesalahan itu adalah dia mencungkil begini, ya. Jadi dia jadikan maksila ini menjadi tumpuan. Kadang giginya lepas ya seperti itu. Kemudian ujung ini dia merobek laringnya, itu kesalahan yang fatal. Jadi bukan di ini ya, bukan dicungkil begitu tapi begitu dia sudah masuk di laring baru nah, pada saat Anda sudah angkat dengan ujung laringoskop baru ET-nya ini ya sudah yang ada madrinya. Tapi ingat ini sudah dikasih jelly. Dia lewat sini nih. Masuk. Makanya kenapa laringoskop harus dipegang oleh tangan kiri? Coba kalau Anda pegang pakai tangan kanan. Ini bagaimana nih? Tidak bisa. Nah, mau Anda normal apa kidal tetap harus dipegang oleh tangan. Ini sudah didesain seperti itu. Sampai di sini kali ya? Oke.
Gitu ya, itu penjelasan untuk SOP-nya gitu ya. Nah, kemudian saya jelaskan dulu sebelum saya praktekkan. Kemudian begitu dia sudah masuk, ya, begitu ujung ET-nya sudah masuk ke area laring, madrinnya dibuka, ditarik, ininya dilaring, laringoskopnya dibuka, dikeluarkan, ya, di off-kan. Kemudian madrinnya dibuka, ya, madrinnya dibuka. Kemudian ujung ET itu disambung dengan BVM. Ini sudah tersambung ke sumber oksigen sebelumnya. Ini sudah mengembang dengan sempurna. Apa namanya? Bapak sudah jelaskan kemarin. Reservoir bag-nya. Kemudian maskernya Anda buka. Sambung ke sini. Ini dalam posisi sudah masuk. Gitu ya, sudah masuk ya. Dalam posisi sudah masuk. Kemudian disambungkan ke BVM atau big mass ventilation ya. Baru apa yang Anda lakukan? Anda memastikan ya, apakah sudah benar ET ini sudah masuk ke saluran pernapasan atau belum gitu. Dengan cara apa? Ini kan tim, ini bukan sendirian kan? Ya. Jadi ada yang bagian bagging, ada yang bagian auskultasi. Auskultasinya di bagian apa? Di bagian toraks tentunya ya. Jadi pada saat teman Anda melakukan bagging, set Anda auskultasi di kanan atas ya. Lakukan lagi. Oh, dengarkan. Oke. Anda mendengarkan ada tekanan udara pada saat di bagging. Kemudian pindahkan lagi ke kiri atas. Oh, iya ada. Kiri bawah ada, kanan bawah ada. Oke. Ketika 4 posisi semuanya Anda terdengar, oh, ketika teman Anda melakukan bagging berarti sudah benar. Tapi jika begitu teman Anda bagging kemudian Anda tidak dengarkan itu dan tampak abdomennya yang mengembang, berarti ada kesalahan. Kenapa? Karena ujungnya bukan masuk ke saluran pernafasan tapi ke saluran. Apa harus dilakukan? Maka ya ulang, buka kembali dengan laryngoscope, kemudian tarik kembali, ini dilepas ya. BVM-nya dilepas, Anda tarik sedikit, tek, masukkan kembali ke laringnya. Baru pasang kembali, lakukan ulang seperti itu. Cek kembali. Ya, bisa ya, ada gambaran ya? Oke. Ya. Jadi sepertinya mudah tetapi tidak mudah ya. Dan ini memerlukan kecekatan dan kecepatan. Cekat itu berarti dia posisinya tahu, anatominya kuasai, dia tahu bagaimana tekniknya, itu namanya cekatan. Cepat membutuhkan respon yang cepat ya. Karena pasien pada saat Anda melakukan intubasi, itu pasien tidak mendapatkan suplai oksigen, ingat itu. Pasien tidak mendapatkan suplai oksigen sehingga waktu yang Anda berikan untuk space tadi nggak boleh terlalu lama. Ingat. Terlalu lama pasien apni. Ini contoh gini, pasangnya gini. Buka aja gini. Ini siapa ya? Coba bantuin nanti, bantuin sentra. Oh, lepas. Ini sebenarnya nggak boleh megang gini ya, megangnya harus di sini. Aturannya ya. Tapi ini dia dol. Nah, pada saat seperti ini contoh, tidak boleh Anda gunakan maksila sebagai tumpuan gini. Ini nggak boleh nih, ya. Jadi cari dulu dia punya laringnya mana, cek gini, masuk, ya gitu. Nah, coba senternya agak ke dalam. Oh itu Sandip. Kelihatan nggak? Mana itu? Ya, yang kecil itu dia laring, yang bawahnya itu esophagus. Yes. Kelihatan? Iya, iya. Yang Anda masukkan adalah ke lubang laringnya. Kelihatan? Iya, iya, kelihatan itu kebuka matahari. Ada lubangnya itu. Nah, coba Anda satu orang pegang ini ETT, terus kasih masuk. Coba di laringnya, coba itu ambil. Bapak kasih kalian kesempatan, coba. Masukkan. Lihat dulu posisi apa? Sebentar. Nah, itu laringnya. Bapak ini buka, coba Anda masukkan. Ikut arah itu, paritnya itu. Terus ujungnya kasih masuk ke laringnya. Cepat. Sudah longgar. Sebentar. Oh, nggak bisa ya? Nggak kelihatan maksudnya ya?
Coba Apa ya sudah tertutup kan? oke, sudah. Oke. Nah, ini langsung ada satu orang yang melakukan auskultasi. Ya, tadi madrin sudah, anggaplah sudah dibuka ya. Jadi begitu laryngoscope dibuka, madrin dibuka, langsung dipasangkan, disambungkan ke BVM, baru di bagging. Pada saat kita bagging, nah itu paru-paru yang mengembang toh? Berarti sudah Nah, pada saat saya bagging, Anda auskultasi di 4 sisi tadi atau 4 bagian. Gitu ya. Salah. Itu ini yang terlepas apa? Kan terlepas. Oh iya lepas. Sebentar. Tapi tadi masuk. Kita ulang ya. Jadi center lagi. Bentar ya. Oke, itu ya. Kita kasih masuk ya. Kasih tunduk lagi. Ini harusnya sudah masuk, coba. Nah. Sambungkan. Setengah aja. Nah, ini yang salah ini. Harusnya paru-paru. Ini sudah masuk benar kok. Iya, sok mas ya. Nah, toh salah toh ini. Jadi ini saluran pernapasan sebenarnya. Bentar. Coba bantu lihat ini ya, bantu lihat karena jangan sampai mata saya yang salah. Ya, tapi kalau menurut Bapak tadi sudah benar ke Ada masuk di atas. Ada masuk di atas. Iya kan? Iya. Tidak, itu udah punya bolongan. Sebentar. Yang bagian atas ini laring ya. Jadi kalau tadi dia disambung ke stomat sini dia salah harusnya. Harusnya dia ke paru-paru. Karena dia salurannya di atas. Nah, untuk esofagus itu dia di bawah ini. Ya. Nah, ini harusnya di sini. Tapi mana dia punya sambungan? Nah, itu. Coba dilepas. Ya, begini. Jadi sambungan. Ya, harusnya gini. Coba, bagging. Bobot. Bocor. Oh, ini lagi. Ada di situnya. Tutup. Di belakang. Tengah-tengahnya. Oh, robek ya. Dia makanya diganti lepas. Oh iya, tapi nggak boleh. Ini dia beda kan. Nah ini harusnya isinya ke ini, ke lambung. Yang ini. Jadi kalau ada kesalahan dia bisa ini. Bagiannya bocor ya. Ada gemuk. Ya karena ini dia luarnya lain lewat sini. Ya masuk ya. Ah sekarang saya coba masukkan di esofagus ya. Katakanlah ada kesalahan, ya. Ada kesalahan supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Ini posisinya sebenarnya bisa berdiri gini. Tapi posisi pasien harusnya lebih tinggi ya, seperti itu. Dan ini biasanya dia lebih ini ya, tidak terlalu kaku. Ya di bawah. Oke. Nah, ini saya masukkan ke saluran esofagus. Ya, katakanlah ada terjadi kesalahan. Nah, maka lambungnya yang akan, iya, maka nanti kita bisa lihat di abdomennya mengembang. Kalau kesalahan pemasangan, ya, jadi dia masuknya di esofagus. Tapi kalau dia masuknya di laring, harusnya
Ya dadanya mengembang gitu. Ini tadi kan ada kesalahan ya, nggak boleh. Masa dia terpasang di dua saluran ya? Ya ini pembelajaran yang salah ya. Jadi sekali lagi ya, saluran yang bagian atas itu adalah pernafasan, yang bagian bawah adalah pencernaan. Tolong diingat itu, ya. Bisa? Iya. Nah, tindakan untuk memasukkan ETT kita sebut dengan intubasi, tindakan untuk mengeluarkan ET kita sebut dengan ekstubasi. Ya. Intu dan ekstu. Nah, kalau sudah seperti ini baru dilakukan fiksasi. Kalau ini harus difiksasi ya. Diikat menyilang. Ya, biasanya kita pakai papix tuh. Di salah satu sisi begini. Ya, kiri atau kanan. Fiksasi seperti kupu-kupu gitu. Ya, satu ke sini, satu ke sini contohnya. Sudah. Ini sudah tersambung ke BVM. Jadi kalau sudah tersambung ke BVM kita nggak bisa diamkan begini. Kita harus terus satu. 1000 to 1000 to 1000 for 1000 breathe 1000 to 1000 to 1000 breathe dan seterusnya dan sampai pasien SpO2 nya naik. Tapi jika dia tidak tersambung ke BVM, dia tersambung ke GR, tahu GR, Jackson Rees, yang biasa di kenapa tersambung ke GR itu singkatan dari Jackson Rees ya. Yang biasanya dia mengembang sendiri tuh. Ada model paru-paru ya seperti ini. Kemudian nanti dia tersambung ke ET. Nanti dari ET itu dia memberikan, jadi itu bantuan oksigenasi, tetapi dengan bantuan ini tekanan dari atmosfer ya. Maka itu bisa juga kita sambung ke GR namanya ya, seperti itu. Tetapi dia tanpa kita apa-apain, dia secara otomatis dia akan lakukan pengembangan. Tetapi kalau kita sambungkan ke BVM seperti ini ya wajib kita lakukan manual untuk bagging ya. 1.000, 2.000, 3.000. Yang sudah diajarkan siapa Bu? Gitu. Sudah diajarkan begitu tuh? Iya. Per 6 detik. Ya tuh per 6 detik tuh? Iya. Rescue breathing tuh? Atau ya? Detik ke-6-nya di pompa. Nah, detik ke-6-nya di pompa. Ya. Itu sudah guideline. Panduan internasional. Oke, itu. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Kemudian ini untuk tindakan yang stridor, ya. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian itu tadi. Ketika di bagian airway dia sudah tidak bisa ditangani lagi. Contohnya udem larinya sudah total ya, menyumbat jalan nafas ya, maka tidak bisa kita pasangkan ET ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita buat jalan alternatif lewat ini. Namanya apa? Krikotiroido. Anda sudah tahu bagian? Sudah pernah di Bagaimana? Kenapa? Itu kalau apa? Kalau tracheostomi dia membutuhkan tindakan pembedahan dan dia dibuatkan stoma, kemudian dan itu bisa bisa dalam jangka waktu lama. Tapi kalau krikotiroidotomi itu dia waktunya temporer ya, dan dia hanya untuk menyelamatkan nyawa pasien pada saat ketika belum ada bantuan medis yang bentuknya invasif. Contohnya pada saat mungkin kita merujuk pasien nih dari puskesmas ke rumah sakit, kemudian tiba-tiba pasien apnu, tidak, kemudian dia punya udem laringnya total menutup, maka kita mau bikin apa? Maka kita pasang oksigen nggak bisa masuk, maka yang kita bisa lakukan adalah kita bisa lakukan krikotiroidotomi. Kalau laki-laki paling gampang, kalau perempuan juga ada, tetapi nggak terlalu tampak ya. Jadi gini cara melakukan identifikasi. Kita palpasi dari atas ini. Ya, dari Adam Apple ini. Ya, kalau cowok paling gampang. Perempuan juga pegang. Ya. Pokoknya dari atas ketemu bintulan itu. Ya, jatuh itu. Kemudian Anda turunkan satu space ke bawahnya. Set.
apa itu? Coba ulangi. Anda palpasi dari atas gini, turun, ketemu jakun. Permisi. Nah, ada sini, turun satu space. Tap. Iya, disitulah tempat untuk dilakukan penusukan needle-nya. Ya. Thank you. Ya, disitulah tempat dilakukan cricotiroidotomy di antara cartilago cricoid dan tiroid. Ya, cartilago. Apa ya cartilago? Tulang rawan. Seperti itu. Nah, dengan apa? Bisa dengan ini abuket, ya abuket. Abuket itu merek ya. Bisa dengan kateter vena peripheral ya. Kateter vena peripheral. Enggak ada di sini. Oh ini. Saya bisa gunakan ini. Saya bisa gunakan ini, ya. Palpasi. Baru kita lakukan penusukan, ya, seperti itu. Dia mirip model ketika Anda melakukan dekompresi di paru-paru. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti dia akan tekanannya gas kalau benar. Ya enggak, darah enggak keluar, tapi udara ya. Ya, kan udara. Oke. Itu di bagian airway ya. Nah, sekarang kita melangkah ke bagian breathing. Oke. Masih bisa itu ya. Nah, di